disebarkan. Bang, kita lihat ada beberapa pertanyaan untuk Bang Farhat nih. Nah, ini dari Bang Firdaus Seputra. Dia mempertanyakan ini penjelasan Bang Farhat kurang pas. Nanti kita minta lagi yang mana yang kurang pas ya. Soalnya tadi kan penjelasan Bang Farhat cukup gamblang dan jelas. Nanti Firdaus Saputra mohon menuliskan kembali di kolom komentar apa penjelasan dari Bang Farhat yang kurang pas ya, biar kita bisa membahasnya, kita bisa menjelaskannya di forum ini. Kalau kita ikuti chat berikutnya, ada lagi dari Devi Nindita. Dia bertanya nih ke Bang Farhat, meskipun sudah ada 2 orang yang melaporkan, apakah Bang Farhat akan melaporkannya juga? Maksudnya perkara ini akan dilaporkan juga oleh Bang Farhat. Sebenarnya sih kalau sudah ada satu kita cukup memantau aja gitu. Karena akan membuat proses yang kita ingin cepat, bagaimana proses ini cepat gitu. Kalau nanti kita ngelaporin lagi dipanggil saksi kebanyakan, jadi menurut saya ini sebenarnya perkara yang tidak terlalu berat dan harus singkat gitu. Dalam waktu 1 bulan pun polisi bisa membawa ke pengadilan. Tinggal kita lihatlah kalau memang legal standing yang melaporkan ini mungkin memungkinkan mereka mencabut atau apa, ya memang nggak serius, ya bisa saja LSM Hajar akan kembali membuat laporan secara tersendiri gitu. Jadi Bang Farhat sementara ini akan memantau dulu. Nah, kalau misalnya laporannya kurang bergerak, nanti akan menggunakan pelaporan sendiri juga, Bang ya. Saya yakin pihak kepolisian kalau untuk perkara-perkara gini, ini bukan perkara yang sulit, ini perkara yang gampang. Ya. Oke Bang, ini ada juga yang bertanya Bang, namanya Wahyu Isro. Untuk perkara yang sedang menjadi topik pembicaraan kita ini, dikenakan pasal berapa Bang? Kalau untuk Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 1. Ya. Okay. Yang melanggar asusila ya, karena pornografi yang melanggar norma asusila, nah itu ancaman hukumannya minimal berapa ya, 12 bulan maksimal 6 tahun penjara. Iya. Nah kemudian kebanyakan mereka menggunakan Undang-Undang ITE khusus bagi mereka yang menyedarkan gitu. Nah kemudian kalau beberapa pengalaman yang lalu masih kena KUHP, bahkan Undang-Undang Perfilman. Jadi yang dianggap pornografi itu ya mereka akan dikenain pasal itu. Orang yang dengan sengaja kemudian tidak ada memesan bahwa ini jangan disebarluaskan gitu. Halo? Halo, apakah dengan membuat pernyataan atau disclaimer bahwa ini jangan disebarluaskan, pembuat materi itu bisa terbebas dari hukum, Bang? Ya, ini kan ada 2 pandangan. Kalau menurut saya sih, selama mau disebarluaskan, selama mereka menggunakan media kamera, itu pasti akan sudah dinyatakan rekaman yang memang ada bukti nyata gitu. Jadi sebaiknya ketika orang berhubungan badan jangan menggunakan kamera gitu. Karena untuk membuktikan bahwa dia itu nggak ada niat dan hanya untuk polisi pribadi, tetap melalui proses pengadilan. Atau mereka yang lapor duluan gitu. Kalau mereka yang lapor duluan kan tetap aja proses BAP kan. Dan mereka akan dihadirkan nanti di pengadilan gitu. Jadi repot. Yang namanya telanjang di depan kamera ya begitu. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari diskusi kita malam hari ini, harus berhati-hati, jangan sembarang merekam perbuatan yang tidak untuk dipertontonkan oleh orang banyak, Bang ya. Ini ada yang pertanyaan, kalau mengenai kasus tersebut pihak perempuan bisa disebut korban kan? Terus ya kalau saya melihat sih, kalau yang kasus yang artis yang di atas, dia itu melihat dan menyadari. Kalau artis yang di bawah, dia kayaknya malu gitu. Tapi apa daya kan? Jadi ini cenderung
Yang mengedarkan itu adalah laki-laki, dia adalah korban. Jalan satu-satunya untuk lolos dari hukuman ini, mereka harus membuat laporan dan minta perlindungan hukum kepada polisi. Agar siapa yang mengedarkan, baik itu pasangannya maupun orang lain, dihukum berat. Oke Bang, ada lagi pertanyaan berikutnya dari Wahyu Isro. Mohon analisisnya Bang, kalau dalam video ini yang artis yang diduga mirip G ini, siapa yang dapat dikenakan pasal atau terdakwa? Sedangkan pria tidak mengetahui kalau ia direkam. Ini video mana nih kita bahas? Ini yang video dewasa Yang beredar yang kan? mirip G. Yang beda ada dua. Ada wanita yang di atas, ada wanita yang di bawah. Yang mau ditanya yang di atas dan di bawah. Ya, ini pertanyaannya nggak spesifik. Mungkin kita bahas satu persatu Bang. Oh, yang satu itu kan belum tentu mirip, yang satu agak mirip. Tapi makanya kita nggak boleh menyebutkan nama, dan intinya sih hanya himbauan moral aja gitu. Kalau mereka melakukan, ya mereka segera membuat laporan bahwa mereka adalah korban, itu aja. Nah, Isra bilang lagi yang bawah katanya. Oh, yang bawah. Kalau yang bawah itu yang jelas yang syuting laki-laki, dan laki-laki nggak kelihatan, cuman kelihatan alat vitalnya doang gitu. Setengah. Jadi patut diduga bahwa laki-laki inilah yang mengedarkan. Ya. Perempuan ini korban dan dia harus melaporkan. Walaupun dia mencintai banget, kalau dia nggak melaporkan, dua-dua kena. Jadi langkah taktis yang bisa dilakukan oleh perempuan yang berada di bawah ini, melapor, meminta perlindungan kepada polisi ya Bang ya? Iya, minta perlindungan. Sebenarnya mau dia sengaja tidak sengaja, yang penting untuk kepentingan berpasal dia melaporkan dan dia menyatakan ada yang mengedarkan. Yang kita takutkan itu ternyata mereka sendiri yang mengedarkan, kemudian mereka bingung gitu. Jadi apa mau tidak mau mereka harus melalui hukuman. Biasanya kalau diperas, perempuan di bawah Bang. hah? Ya. Kalau itu mereka untuk case yang perempuan yang di bawah. Nah, bagaimana dengan untuk case yang perempuan yang di atas yang mirip artis yang berinisial G? Apakah dia juga harus melakukan hal yang sama? harus, karena dia punya anak kecil gitu. Kalau dia nggak melapor ke polisian minta perlindungan hukum, dia akan melalui proses. Masalah penahanan tidak ditahan, kemungkinan ancaman hukuman di atas 5 tahun pasti ditahan. Ini bukannya saya nakut-nakutin gitu. Jalan satu-satunya adalah minta perlindungan hukum. Biar polisi mencari siapa yang mengedarkan dan siapa yang memanfaatkan gambar tersebut. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan ini mungkin bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan langkah taktis seperti yang Bang Farhad sarankan ya Bang, meminta perlindungan kepada kepolisian kalau dia perlu perlindungan ini Bang ya, supaya nanti yang akan diproses itu adalah mereka-mereka yang sengaja melakukan penyebaran apapun motivasinya, itu Bang ya. Iya. Tapi kalau saya lihat jarang perempuan yang mengedarkan, pasti yang laki-laki. Yang sembunyi-sembunyi barangnya atau bentuknya itu pasti itu mereka. Ini asumsi atau pengalaman atau apa Bang? Maaf Bang. Yang perempuan yang ngedarin, dia udah kelihatan pasti hancur nasib karirnya kan. Yang setengah-setengah itu biasa. Oke lah, untuk kali ini, untuk sini aku berada membela wanita-wanita deh dulu. Karena kasih kesempatan mereka untuk memperbaiki diri dan mereka tidak mengulangi perbuatan dia. Nah, jadi laki-laki atau orang tersembunyi yang memanfaatkan situasi ini dihukum berat aja gitu. Oke Bang, dari diskusi kita kali ini apa nih yang bisa kita simpulkan menurut Bang Farhad? Jangan diulangi lagi kejadian-kejadian yang berbau rekaman gitu. Video aja, WA aja yang negatif aja bisa menjerat orang pidana, apalagi namanya berbugil di depan kamera. Oke, sukses selalu buat Mas Edi. Terima kasih Bang Farhad untuk diskusinya kita kali ini, semoga bisa bermanfaat buat penonton kita kali ini maupun orang yang diduga mirip dengan pelaku yang ada di video yang beredar itu ya Bang ya.
Oke. Semoga polisi bisa menuntaskan perkara ini dan membuat semuanya mengambil pelajaran dari perkara ini, Bang. Bang Ya Farhat, terima buat kasih banget atas diskusinya. buat keluarga artis jangan di musik artisnya tapi diberi dukungan moral agar mereka tabah karena hukuman sanksi lebih berat daripada sanksi penjara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Farhat. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada tema berikutnya kita akan kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.